Kalau kepikiran pindah rumah atau beli rumah di area Surabaya Timur, pasti maunya tuh yang deket-deket sama mall, tapi lingkungannya perumahan, tapi luasannya besar, maunya bangunan baru, semuanya ada kamar mandi dalam. Tenang, kali ini aku bakal kasih rekomendasi rumah di area Manyar yang which is itu deket kemana-mana, ke tengah kota deket, ke Galaxy Mall juga deket. Nah teman-teman, ini rumah baru ya di komplek perumahan Manyar. Ini ROW jalannya 3 mobil ya. 3 mobil teman-teman, lebih malah 3,5 lah ya. Jadi lega, kalaupun mau parkir sisi kiri, sisi kanan ini nggak bakal sikut-sikutan sama tetangga. Kamu beruntung banget bisa lihat rumah ini. Yes, rumahnya baru jadi. Ini luas tanahnya 8 kali 22 ya, setara 176 meter persegi. Luas bangunannya 250 meter persegi. Kalian kalau ekspektasinya tuh kalau rumah luasan besar kan pengennya dimaksimalkan setiap layoutnya. Tenang aja, ini ada 4+1 kamar tidur yang udah lengkap semuanya dengan kamar mandi dalam. Oke, dari penggunaan pagarnya ini bisa dibuka dari 2 sisi ya teman-teman, dari sisi kiri maupun sisi sebelah kanan, dan ini cukup kuat ya. Berat bun, kamu lihat ya. Tuh, iya kan, ini tebel ini. Tuh, berat. Dan bisa dibuka dari sisi kiri, sisi kanan. Capek. Oke, untuk masuk ke area carportnya sendiri, ini muat untuk 2 mobil besar. Kamu jajarin Alphard atau Innova pun masih oke ya. Dan moncongnya nggak bakal nempel sama pagarnya karena ini cukup panjang teman-teman. Konsep rumahnya ini modern, cantik, nggak neko-neko, kayak maskulin aja sih. Perpaduan warna abu-abunya, perbaruan warna coklat, itu ada topi-topi kayak gitu, jadi cantik ya, jadi manis ya. Nah, di bagian sini udah disiapkan juga untuk pompa airnya, jadi nanti udah tinggal dicolok aja. Kalau di bagian depan ya nggak macem-macem sih, konsepnya lost plug kayak gini. Kalau kelebihannya ini nggak ada dipakai-pakai untuk taman, jadinya kamu bisa optimalkan di situ mungkin buat taruh motor-motor ya. Tapi kalau misalnya kamu suka ada tanaman hijau ya nggak apa-apa, kamu opsional bisa taruh di sebelah situ. Oke, kita masuk detail dalam rumahnya. Untuk pintunya ini pakai kayu solid, cukup tinggi teman-teman, ini tebal juga, halus ya. Oh, dibikin kayak hiasan-hiasan kayak gini, cakep ya, menambah kesan estetiknya. Oke, kalau konsep layout seperti ini, pas kamu masuk dia nggak langsung kelihatan seisi-isi rumah. Jadi kalau kamu buka pintu, ini disambutnya langsung ke area foyer ya. Jadi kalau misalnya buat terima tamu boleh, atau cuman untuk sekedar di sini dikasih pajangan lukisan, bisa apa sih, koi atau kuda gitu ya. Terus taruh atau rak-rak sepatu aja, dibikin koleksi sepatu di sebelah sini juga boleh. Nah, di bagian sini dia udah langsung ketemu sama living areanya. Dan sebelum kita main ke area belakang, aku mau spill dulu untuk kamar tidurnya di bawah. Jadi kalau hari ini kamu nggak usah kaget, setiap kamar tidurnya bukan cuma tentang ukurannya yang besar, tapi udah lengkap dengan kamar mandi dalam. Ini kalau kasur standar king size pun masih bisa masuk, dan masih bisa bisa taruh wardrobe itu lega ya, nggak sempit-sempitan. Itu untuk jalur AC-nya udah disiapkan, jadi nanti kamu tinggal pasang AC aja. Untuk jendelanya, dia ini bukan jendela mati, memang cuma bisa dibuka dari sisi sebelah sini. Jadi full bukaan seperti ini. Kalau misalnya agak siangan sih nggak usah nyalain lampu, masih oke. Nah, ini hal detail yang bangun rumah ini perhatikan. Jadi kalau misalnya kamu pasang fitras, pasang gorden, itu jalurnya itu bisa ngumpet di sebelah situ sehingga nggak kelihatan relnya. Tuh ya, cakep ya, itu hal kecil yang diperhatikan. Nah, untuk kamar mandinya di sebelah sini dia pakai pintu kaca aluminium. Ini cukup tinggi teman-teman, dan ini kayak rasanya kayak master bedroom gak sih? Jadi di sini ya, untuk area mandinya udah head shower, head shower sama hand shower. Ini pakai yang black series ya saniternya. Terus di sini dikasih kayak box gitu. Jadinya kalau misalnya kamu mandi kan nggak perlu takut-takut rampias, sudah kayak di hotel bintang 5. Dan ini hal detail juga, kameramen memungkinkan masuk gak ya? Kalau nggak mungkin gak apa, nanti aku kasih beauty shot supaya kamu bisa lihat ini hal kecil ya. Sorry banget, kadang-kadang orang bangun rumah tuh nggak kepikirin pintunya nanti kalau kebuka kayak gimana. Ini udah ada dikasih ganjelannya supaya nggak langsung kena ke temboknya.
Terus di bagian sini saniternya juga udah dikasih lengkap, masih baru semuanya dari Toto. Ini juga hal kecil, cerminnya udah dikasih, udah ada LED-nya cantik, jadi kesan estetiknya nambah. Exhaust fan tenang aja udah dikasih juga tuh. Ini oke sih, tapi tenang, ini bukan master bedroom ya, jadi jangan mikir ini master bedroom. Ini aja kamar bawah doang bisa dibikin kayak gini. Sebenarnya cocok juga nih untuk kamu yang butuh ruang kerja atau memang kayak praktik apa ya, praktik konsultan atau bentar, aku tuh kemarin dapat klien ya, praktik dokter. Dia katanya butuh space yang kalau bisa kamar di depan terus langsung masuk gitu supaya nggak masuk ke dalam rumah. Ini juga bisa, apalagi alamat kamu di Manyar kan, dan ini kan perumahan lama yang sudah berpenghuni kiri kanannya. Oke, sebelum kita naik ke lantai atas, di sini living areanya dikasih sebesar mungkin. Itu kayak backdropnya aja udah lumayan nih, kita udah hemat berapa, nggak usah pakai desain interior lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau gambar desain interior yang lain bisa disesuaikan dengan tema warna yang seperti ini. Warnanya juga netral ya, abu nggak norak. Di sini bisa letakkan TV, di sini biasanya sofa ya. Kalau kamu mau pakai yang sampai letter L seperti ini juga masih muat, masih cakep. Nah, untuk kitchen setnya seperti ini juga udah include buat kamu, dan bukan cuma dikasih bawahnya doang ya, tapi atasnya pun ini semua storage-nya udah dipikirkan dan bisa dibuka semua. Ini juga banyak, harusnya seneng nih ibu-ibu ya, lumayan loh kadang bikin kitchen set tuh PR-nya ngukur lagi, terus biaya lagi, ya kan ini udah include. Bahkan hal-hal kecilnya ini pakai granit terrazzo ya di atasnya, jadi kalau masak gak bakal ciprat-cipratan, nggak perlu khawatir ngerusak tembok. Tapi tenang, ini bukan dapur sungguhannya. Ini untuk dry kitchennya kamu aja, wet kitchennya ada di sisi samping, dan itu udah di custom kitchen set kayak gini juga. Jadi bayangin kalian dapat 2 custom kitchen set yang lengkap, dan ini kualitasnya juga cukup oke menurut aku ya. Nah, sebelum kita ke sisi belakang, ini teman-teman pasti kan salah fokus juga sama area belakang di sini yang dipisahkan oleh pintu kaca sliding. Aku mau kasih tahu dulu powder roomnya di lantai bawah. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya tadi kan kamar tidur 4+1, kalau di sini kamar mandinya tuh 4+1 juga, tapi di sini ada powder room, jadi total 5+1 kan. Untuk kalau kamu terima tamu, jadi nggak usah pinjem kamar mandi dalam. Terus ini pintu tersembunyi, kok di kamar mandi ada 2 pintu gitu ya? Ini buat akses ke area gudangnya teman-teman. Jadi dimanfaatkan di sebelah sini. Ya tinggal dikunci aja sih. Jadi bener-bener bawah tangga tuh kan biasanya orang bangun rumah tuh pilih salah satu, mau jadi gudang atau mau jadi kamar mandi. Nah ini bisa dua-duanya, bahkan masih besar juga ukurannya, nggak sempit kan teman-teman ya. Nah kalau untuk akses ART-nya dia terpisah, boleh dari sebelah sini, boleh dari pintu sliding besar di sebelah sana. Tapi kita lewat sini aja ya. Nah ini yang aku bilang, kamu dapet kitchen setnya 2. Kalau tadi dry kitchen, ini wet kitchennya di sebelah sini. Tuh, cakep. Ini bisa dinyalain sih harusnya, nggak tahu ya. Tuh. Cakep kan teman-teman? Jadi kalau kamu mau masak-masak besar, nggak perlu di depan, baunya nggak perlu ngebul, tinggal tutup pintu sliding yang itu, bisa masaknya di sebelah sini aja. Oke, yang aku suka nih kalau yang hobi masak ya, ibu-ibu atau ada juga kok laki-laki yang hobinya masak. Ini area space untuk kamu masak terpisah dengan area cuci. Jadi no worries untuk potong-potong, cuci sayur bisa di situ. Di sini udah tinggal masak-masak aja, dan space-nya juga besar. Kiri kanannya masih ada storage, dan ini hal kecil lagi. Bukan cuman kamar mandi yang ada exhaust fan, ini udah disiapkan. Sebenarnya jadi hemat untuk kamu juga, nggak perlu tambah cooker hood. Karena ini udah sangat-sangat cukup. Udah ada exhaust fan, terus ini ada pintu jendela yang bisa dibuka seperti ini, ya kan? Jadi sirkulasinya, yang namanya sirkulasi udara baik tuh kayak gini, bukan cuma sekedar jendelanya banyak ya, jendelanya besar terus dibilang sirkulasi baik. Nggak begitu bunda konsepnya. Nah kalau untuk kamar tidur, kamar mandi ART-nya ada di sebelah sini. Nah ini juga hal kecil, kalau kamu detail perhatikan ya, dari area indoor sama mau area outdoornya dia pakai granitnya berbeda. Ini motifnya agak kasar. Kenapa? Ini tuh bukan cuma akses ke kamar tidur sama kamar mandi ART, tapi di sebelah sini memang dimanfaatkan bisa untuk area laundry. Jadi kan kalau area laundry kita mau cuci-cuci, mesin cuci segala macam kan takut basah-basah. Kalau bayangin kalau kamu pakai granit yang glossy, itu licin, berbahaya. Jadi ini lebih safe sebenarnya ya. Terus undakannya ini ada
saluran airnya, jadi nggak bakal takut air menggenang ciprat-ciprat. Ya, ini udah disiapkan stop kontak, keran airnya. Ini juga hal kecil, di bagian laundry atau area cuci itu memang wajib dikasih kayak entah kamu mau pakai keramik, entah mau pakai granit, yang penting ada seperti ini supaya air-airnya itu yang cipratannya gak ngerusak tembok, lebih awet, lebih enak jadinya ya. Ini kamar mandinya juga ukurannya manusiawi, dikasih full juga loh sampai atas, jadi nggak double-double perawatannya ya. Oke. Nah, aku belum kasih lihat tadi kamar tidur mbaknya ya. Dia dikasihnya pintu kaca aluminium seperti yang tadi di depan. Ukurannya menurut aku juga cukup manusiawi ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi single bed masih bisa sih harusnya. Kalau nggak pakai mbak juga bisa ini kan, bisa buat gudang. Di sini kan cuci jemurnya tadi di situ, setrikanya bisa di sebelah sini. Ya, kasih meja setrika, ini ada colokannya di sebelah sini. Jadi bener-bener area-area yang repot-repot yang tidak menambah estetik rumah itu semuanya di sebelah sini aja kerjakannya. Nah, kalau ke akses yang terbuka di belakang, ini juga dipisahkan oleh pintu. Ini pintu kacanya, tebal juga teman-teman, yang aluminium seperti ini. Nah, kalau jemurnya bisa di sebelah sini. Nah, ini bagus lagi. Kalau tadi kan kita ngelihatnya, kamu bayangin kalau ini nggak ada dan cuma ngelas plong aja. Kalau kamu cuci jemur, ini kalau ada terima tamu, jemuran kamu tuh kelihatan kan jelek ya, malu banget, rumah udah cakep, mewah, manyar lagi, terus tiba-tiba ada apaan tuh menggantung jelek kan. Nah, di sini cuci jemurnya di sini. Kalau misalnya kamu tadi mesin cuci nggak mau letakkan di dalam, mau di sini juga boleh. Nanti tinggal tambahin kanopi lagi sedikit. Ini tangganya kemana? Ini untuk ke akses tandonnya, udah disiapin tangganya. Apa sih kalau orang sekarang tuh nyebutnya tangga monyet ya. Terus ini di bagian outdoornya dikasih teknik kamprot tembok-temboknya. Kalau kamu pengikut setia YouTube, aku selalu bilang teknik kamprot ini sangat memudahkan kalian. Jadi perawatannya nggak repot, enak. Dan ini teknik kamprotnya full sampai atas temen-temen. Ini lebih tahan air, tahan panas. Jadi di keadaan musim apapun dia bakal kuat. No, kamu bayangin kalau ini nggak ada. Terus terima tamu, walaupun ada Fitras Gorden kan kita tetap butuh space terbuka kayak gitu kan, kelihatan semua jemurannya. Nah, di sebelah sini buat apa dong kalau cuci jemurnya nanti diumpetin di sebelah sana? Di sini terserah kamu mau jadi misalnya taman-taman cantik gitu ya, nggak usah taman-taman basah kayak taman-taman kering ada pot-pot bunganya, atau kamu mau ekstra kayak ada outdoor space buat kamu nongkrong, ada apa sih? Kursi-kursi gitu cakep banget, tinggal tambahin kanopi lagi ya kan. Kanopinya jangan di fullin, nanti kamu nggak dapat udara untuk bernafas. Disetengahin aja kanopinya. Tuh udah kelihatan dari atas ya, kok ada koridor-koridor balkon kayak gitu sih. Nanti kita lihat dari sisi atas. Nah, kalau untuk pintu kaca slidingnya ini dia bisa dibuka dari sisi kiri, sisi kanan. Ya ini standar sih pada rumah-rumah umumnya sekarang banyak yang pakai kayak gini. Udah tinggal kamu pasang gorden sama fitras aja. Oke, sekarang kita bakal bedah sisi lain dari rumah ini di lantai 2. Yuk, kita naik. Untuk tangganya ini full dari atas sampai bawah, ini pegangan stainlessnya nggak putus ya, jadi kalau untuk orang tua punya anak-anak ini lebih safe ya. Terus pijakan anak tangganya juga nggak terlalu tinggi dan ini lebar teman-teman ya. Kalau kamu mau naikin furniture tuh nggak perlu takut pusing. Nah, aku interupsi dulu sebelum diomelin sama penonton YouTube aku. Nah, ya, jadi totalnya itu di rumah ini ada 2 master bedroom yang lengkap dengan kamar mandi dalam. Jadi di atas ada 1, di bawah ada 1. Tapi the real master bedroomnya tuh tetap ada di lantai sini. Total kamar tidur kan 4+1. Yang 2 dia nggak ada kamar mandi dalam. Tapi ukurannya ini wajib masuk wishlistnya kamu dan nggak bakal rebutan karena
Ini kamar anak ya, aku bilangnya kamar anak aja bisa dapat sebesar ini. Jadi kalau di rumah-rumah yang lain, gak semua rumah lebar 8 dan gak semua rumah yang luasannya besar itu menjadi jaminan kamu dapat kamar yang besar. Ini beda. Standar kasur ukuran super king size di sini masih bisa masuk ya. Kamu mau letakin wardrobe di situ boleh. Di sini jadi meja kerja, meja rias itu masih besar banget. Dan kalau di posisi yang ini, dia favoritnya itu ada koridor yang tadi, balkoni samping yang kalau tadi kita lihat dari bawah, dia langsung ke sebelah sini. Tuh, dan ini cukup panjang. Dan tenang aja, nggak perlu takut khawatir kalau misalnya hujan nanti airnya nyiprat ke sini, itu ada salurannya. Jadi hal detail seperti ini kamu udah nggak perlu worry lagi. Pemiliknya pun atau yang bangun rumah ini pun sudah sangat memikirkan. Jadi dia memposisikan diri, kalau aku tinggal di sini, hal kecil apa yang ketinggalan ya, jangan sampai ada something minor yang kelewatkan. Nah, dia koridor di lantai 2 ini masih sangat memungkinkan semisalnya kamu mau jadiin landing area. By the way, kalau kamu tadi perhatikan dari bawah sampai atas, ini ceilingnya cukup tinggi. Jadi kelihatannya lebih besar rumahnya, nggak kayak rumah lebar 8 gitu ya. Jadi menambah kesan megahnya. Nah, tadi kamar tidur anak di sebelah sana, ini yang di sebelah sini. Mungkin ukurannya nggak sepanjang yang di situ, tapi kurang lebih sama. Standar kasur super king size aja masih bisa masuk. Dan setiap kamar tidur di rumah ini pasti punya jendelanya. Ini besar banget sih, kiri sama kanan. So kalau aku jadi parents atau jadi yang punya rumah ini, aku bakal tambahin tralis ya, biar nggak terlalu kayak gini. Ini kan bahaya banget, orang bengong bisa jatuh. Nah, sama seperti yang di bawah, kalau untuk space gardennya itu udah disiapkan, jadi kayak hidden gitu, kayak ngumpet gitu relnya. Oke, sama aja lah, nggak perlu terlalu bahas detailnya seperti apa. Sebelum kita menuju master bedroom, jadi main master bedroomnya, aku mau spill dulu untuk kamar mandinya yang sangat berbeda daripada kamar yang di bawah. Bukan cuma tentang ukuran yang lebih besar, penggunaan granitnya juga beda, terus penggunaan wastafelnya juga berbeda, ini lebih besar, modelnya juga beda. Ada space-nya di sebelah sini udah kayak hotel-hotel ya bun ya. Kiri kanannya full pakai granit, ininya sama aja. Ya pakai box seperti ini, terus juga pakai black series. Cuman bedanya dia udah ada exhaust fan dan ada ventilasinya di sebelah sana. Ukurannya cukup besar ya. Oke lah, kamar mandi nggak perlu ada yang dibahas terlalu detail. Saniternya semua merek Toto. Terus, itu ada saluran untuk water heater. Jadi kamu tinggal pasang di sebelah sana aja. Aku lebih selalu excited setiap review rumah itu ke master bedroomnya sih. Jadi kalau di sini tuh besar banget. Lihat entah. Ya. Ini standar kasur ukuran super king size di sini. Di mana? Di sini kali ya. Di sini kasurnya. Oke, cakep kan tuh. Di sini aku bisa letakin wardrobe, meja rias, meja nakas. Di sebelah sini aku bisa tambahin misalnya working desk atau mau kasih sofa. Terus di sini ada TV. Ya, udah kalau hotel tuh udah suite room kali ya. Udah seproper itu. Ditambah ini kamar mandi dalamnya ya. Kamar mandi dalamnya itu ya dia spesial. Jadi khusus si master bedroom ini aja. Kalau dari materialnya sama aja, konsepnya sama aja seperti kamar mandi yang di sebelah. Nggak usah terlalu dibahas detail banget. Aku lebih ke bahas fitur tambahan dari si master bedroom yang bukan cuma tentang lebih besar, tapi dapat balkoninya juga seperti ini. Bukan cuma long balcony, tapi karena ini di lingkungan perumahan yang rapi, jadinya kalau balkoninya ini menurut aku lebih berfungsi ya. Aku nggak bakal males ngelihat perumahan atau pemandangan sore hari kayak gini. By the way, ini aku di jam 4 sore dan kebetulan cuacanya mendukung ya. Surabaya ini nggak terlalu panas, enak banget. Dan perumahan rapi kan sedap dipandang. Terus ini hal kecil juga, dia menambah manis dari tambahan fasadnya pakai batu alam kayak gini. Tapi tenang aja, yang kalau pakai kayak gini kamu lebih enak perawatannya, nggak sulit ya, nggak harus dicat tiap tahun, tinggal bersihin pakai air, disikat sedikit-sedikit aja, mungkin setahun sekali ya. Kalau rajin 6 bulan sekali kan mbak juga yang nyikat ya. Oke, tulis opini kamu tentang rumah ini di kolom komentar. Cuman satu by the way yang kayak gini ya, yang rumah baru, kondisinya juga cakep. Kalau posisi rumah Manyar yang ini tuh dia ada security-nya, jadi ada gate-nya khusus
rumahnya udah gede, tenang aja, listriknya udah disiapin 5.500 watt, jadi pakai token ya. Dan untuk informasi lebih lanjut janjian survei, teman-teman udah tahu dong harus hubunginnya kemana. Ini nomornya di sebelah sini. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke sosial media aku karena itu uploadnya setiap hari dan banyak banget referensi rumah. Kalau kamu yang pengen lihat yang satu-satu bisa di sebelah sini ya. Dan jangan lupa komen, like, subscribe, tulis opini kamu tentang rumah ini di kolom apa nih? Komentar. Aku langsung tunggu janjian surveinya ya. Cuma satu guys.